Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah saya jelaskan tentang desa. Mari kita bahas kali ini mengenai kota. Pengertian kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Perbedaan desa dan kota. Mata pencaharian di desa agraris atau pertanian, dan di sana homogen atau satu jenis saja. Di kota, mata pencaharian non-agraris heterogen. Jadi di luar pertanian dan berbagai jenis pekerjaan. Musim dan cuaca penting untuk di desa karena tadi mata pencaharian pertanian sehingga cuaca dan musim itu sangat mempengaruhi. Sedangkan di kota tidak mempengaruhi atau tidak penting. Kepadatan penduduk di desa tidak padat, sedang di kota padat. Stratifikasi sosial, desa sederhana dan sedikit. Sedang di kota kompleks dan banyak. Sifat kelompok di desa Gemeinschaft, di kota Gesellschaft. Mobilitas penduduk di desa rendah, di kota tinggi. Status sosial di desa stabil dan di kota tidak stabil. Data ini diperoleh dari Pintarto dalam Khairuddin 1992. Teori perkembangan kota. 1. Neopolis, yaitu wilayah yang berkembang dan diatur ke kehidupan kota. 2. Polis, kota yang memiliki kehidupan agraris. 3. Metropolis, kota besar yang perekonomian mengarah ke industri. 4. Megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Contohnya, Jabodetabek merupakan gabungan dari kota metropolis Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Contoh kedua, Joglo Semar, yaitu gabungan kota metropolis yang terdiri dari Jogja, Solo, dan Semarang. 5. Tiranopolis, yaitu kota yang mengalami kekacauan, misalnya kemacetan, kerusakan lingkungan, dan kriminalitas tinggi. Terakhir, netropolis, yaitu kota yang mulai sepi bahkan berkembang menjadi kota mati. Selanjutnya, teori struktur kota. Teori yang pertama, teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Burgess tahun 1923. Teori ini menyatakan perkembangan kota dimulai dari pusatnya dan meluas dengan perkembangan yang sama ke segala arah, sehingga teori ini digambarkan dengan bentuk lingkar-lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1 yaitu zona 1, zona pusat daerah kegiatan atau Central Business District, disingkat CBD. Zona kedua,
Zona terdapat grosir dan manufaktur. Zona 3, zona daerah permukiman kelas rendah atau proletar, daerah permukiman kaum buruh. Zona 4, zona permukiman kelas menengah. Zona 5, zona permukiman kelas tinggi atau permukiman elit. Teori kedua, teori sektoral oleh Hammerhayet tahun 1939. Hayat mengungkapkan persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial mempengaruhi. Perhatikan gambar berikut ini. Paling tengah yaitu zona 1, daerah pusat kegiatan atau Central Business District CBD. Nomor 2, daerah grosir dan manufaktur. Nomor 3, permukiman kelas rendah. Zona 4, permukiman kelas menengah. Dan zona 5, permukiman kelas atas. Teori terakhir, teori inti ganda oleh Harris dan Edward Ullman tahun 1945. Menurut mereka, teori struktur kota tidak sesederhana teori sebelumnya. Teori ini menyatakan sebagian kota besar tidak tumbuh hanya satu inti, melainkan beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional, dan keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan. Perhatikan gambar berikut. Zona 1 merupakan daerah kegiatan disingkat DPK atau Central Business District disingkat CBD. Nomor 2, daerah grosir dan manufaktur. Zona 3, daerah permukiman kelas rendah. Zona 4, permukiman kelas menengah. Zona 5, permukiman kelas tinggi. Zona 6, daerah manufaktur berat. Zona 7, daerah di luar PDK. Zona 8, permukiman suburban. Zona 9, daerah industri suburban. Untuk zona 1 sampai zona 5, semuanya dari ketiga teori ini sama. Zona 1, daerah pusat kegiatan. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Manufaktur itu industri. Zona 3, permukiman kelas rendah, kelas proletar atau permukiman kaum buruh. Zona 4, permukiman kelas menengah. Dan zona 5, permukiman kelas tinggi atau permukiman elit. Demikian, kita sudah mempelajari tentang materi kota. Yang pertama tadi pengertian kota, kedua teori perkembangan kota, dan terakhir tentang teori struktur kota. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi besok tentang interaksi desa dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.